Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras menangani dampak banjir yang melanda kawasan Jabodetabek di awal Maret 2025 ini. Ya, sejumlah langkah strategis telah disusun untuk memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan pasca bencana. Dalam rapat koordinasi penanganan tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan utama masing-masing daerah terdampak, mulai dari upaya penyelamatan dan evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan kesehatan hingga pemulihan infrastruktur dan rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana. Dalam upaya penanganan darurat di lapangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan mengkoordinasi seluruh pihak terkait, termasuk TNI Polri, relawan organisasi kemanusiaan, lembaga usaha, dan sumber daya lainnya. Sementara itu, Kemenko PMK akan mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat segera tersalurkan. Yang paling utama adalah penyelamatan masyarakat yang terdampak. Mengevakuasi masyarakat yang terdampak, menyiapkan pengungsian, itu yang paling mendesak harus dilakukan saat ini. Tentu saja memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, terutama makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Apalagi saat ini sedang bulan Ramadan, kita harus memberikan perhatian yang jauh lebih ekstra lagi. Juga pelayanan kesehatan, baik warga yang berada di pengungsian maupun di rumah penduduk. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, daerah rawan banjir dan wilayah rentan longsor agar meningkatkan kesiapsiagaan. Sementara itu, pemirsa, banjir di Jakarta memakan korban jiwa. Seorang balita korban banjir di Tebet, Jakarta Selatan meninggal dunia akibat perahu karet yang ditumpanginya saat evakuasi terbalik. Duka menyelimuti keluarga Ataris Al-Saki. Balita 3 tahun ini hanyut akibat perahu karet yang terbalik saat ia dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung melayat ke rumah duka saat kejadian. 2 anggota tim SAR yang ikut evakuasi juga sempat hanyut, namun bisa menyelamatkan diri. Sementara korban hilang dan ditemukan tewas tak jauh dari lokasi hanyut. Sebanyak 924 rumah dan 1.051 orang terdampak banjir akibat luapan sungai Cibeet di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir dengan ketinggian air 1 meter lebih merupakan kiriman air dari Bogor melalui sungai Cibeet tersebut, mengakibatkan warga dievakuasi dengan menggunakan perahu karet oleh tim SAR dari BPBD Karawang. Tim SAR BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus berjibaku mengevakuasi warga setempat yang lebih aman dan pengungsian. Data sementara banjir di Desa Mekarjaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat ini merendam 9 RT. Sebanyak 924 rumah dan 1.051 warga terdampak banjir sungai luapan Cibeet. Pemirsa, BNPB melakukan modifikasi cuaca dengan menebar garam sebanyak 6 ton di langit Jawa Barat. Hasilnya sepanjang Rabu kemarin, wilayah Jabodetabek tidak hujan. BNPB bersama dengan kementerian dan lembaga terkait menerbangkan pesawat Cessna Caravan dengan membawa 4 ton natrium klorida atau NaCl serta 2 ton kalsium oksida CaO
Modifikasi cuaca dilakukan di 6 sorti. Sorti 1 dilakukan di wilayah perairan utara Jawa Barat, sorti 2 di wilayah utara Bekasi, sorti 3 di wilayah Bekasi, sorti 4 di wilayah Bekasi dan juga Karawang. Sementara sorti 5 di wilayah pesisir Karawang sampai Pamanukan dan sorti 6 di wilayah Jatiluhur serta area Bandung. Semayan garam ini dilakukan untuk percepatan penanganan darurat banjir di Jabodetabek yang dilakukan sejak Selasa. Rencananya operasi modifikasi cuaca akan dilakukan hingga 8 Maret untuk mengurangi curah hujan dan meminimalkan resiko banjir. Berdasarkan analisis perkiraan cuaca, potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Jabodetabek akan terjadi hingga 11 Maret mendatang.